Salam Media Sriwijaya. Mularis Jahri, 58, melalui kuasa hukumnya memohon perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini dirinya merasa dikriminalisasi dan dizalimi oleh oknum aparat kepolisian Polda Sumatera Selatan, Sumsel. Bukan hanya itu, Mularis Jahri juga meminta Kapolri dan Jaksa Agung agar menghentikan kriminalisasi dan proses penyidikan serta mengeluarkan dirinya dari tahanan. Menurutnya, klien mereka Mularis Jahri berkebun di lahan miliknya sendiri dan selama mengusahakan perkebunan tersebut sampai kini tidak pernah ada protes dan klaim dari pihak PT LPI. Kalau memang ada klaim atau komplain dari PT LPI itu berarti masuk ranah perdata, sengketa kepemilikan bukan pidana. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar kesewenang-wenangan dan proses penyidikan terhadap kliennya dihentikan. Mularis Jahri ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 107 huruf A JO pasal 55 Undang-Undang RI, nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan JO pasal 65 ayat 1 KUH pidana dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dan penahanan terhadap Mularis Jahri diperpanjang selama 40 hari mulai tanggal 20 Juni tahun 2022 hingga tanggal 18 Agustus tahun 2022 dengan surat perpanjangan penahanan No. B5633 per liter 6.4 EKU tanggal 1 Juli tahun 2022 oleh Kajati Sumsel berdasarkan berita acara penahanan ditandatangani oleh Sutikno SHMH selaku Jaksa Utama Pratama. Selama hampir 2 bulan, klien kami menahan diri. Namun, belakangan tindakan oknum aparat Polda Sumsel semakin ganas dan semakin semena-mena dengan menetapkan anak Mularis, Hendra Saputra sebagai tersangka dan ditahan pula di Polda Sumsel, kata Alex. Oleh karena itu, kami mengirim surat kepada Presiden RI melalui surat tanggal 5 Agustus tahun 2022 nomor 041 LVS-SU-VIII 2022 perihal mohon perlindungan hukum atas tindakan penahanan klien kami H. Mularis Jahri dan Hendra Saputra oleh pihak Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumsel. Kami kirimkan surat ke Presiden RI, Bapak Joko Widodo memohon agar mendapat perlakuan yang adil dengan memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung RI menghentikan proses hukum penyidikan dan mengeluarkan Mularis Jahri dan anaknya, Hendra Saputra dari tahanan. Sebab permasalahan yang disangkakan kepada klien kami adalah masalah perdata, tambahnya. Kemudian saya sendiri Abdal Azmi Jambak, serta ada beberapa lawyers lagi yang kebetulan pada malam ini tidak bisa hadir langsung. Antaranya Pak Suhaidi, kemudian ada Profesor Suhandi Cahaya. Jadi untuk yang pertama kami akan mintakan penjelasan dari Pak Alex Noven sebagai ketua tim, nanti mungkin ditambahkan oleh yang lain. Setelah itu kita ada tanya jawab. Silakan. Jadi upaya kita saat ini kebetulan berkaitan dengan ini kita kan selama ini diam. Nah, pertama pertimbangan Pak Mularis mantan polisi, kedua pensiunan polisi maksudnya, kedua anaknya menantunya polisi, saya juga pembela polisi, kita hanya diam dulu. Namun berjalan sampai perpanjangan, tidak ada upaya apakah untuk melakukan pemeriksaan secara mendetail, karena yang dilaporkan ini kan model A, laporan yang dibuat oleh petugas kepolisian. Nah, ini belum ada klarifikasi dari pihak LPI, atau mungkin dari pihak LPI diperiksa apa yang titik benang merahnya yang dilakukan membangun atau berkebun di tanah LPI. Itu mungkin sementara ini kami melakukan menghimbau kepada petinggi Pak Presiden untuk melakukan supaya minta keadilan kepastian dalam hal ini. jadi informasinya ini tidak Nah, yang jadi persoalan sekarang, kenapa kami lakukan ini? Terakhir
anaknya kemarin tanggal 1 Agustus dipanggil tanggal 1 Agustus 22 itu dipanggil selaku saksi, langsung dilakukan penangkapan, penahanan seketika itu. Ini yang membuat kita jadi masalah. Ya. Dalam pemeriksaan itu, dalam pemeriksaan terhadap apakah ada yang ditanya? Kalau ditanyakan dalam hal kita mendampingi itu persoalannya masalah TPPU. Oke. Ya, Jadi bukan rangkaian dari kasus dugaan ramalan. enggak ada. Hanya dia menyatakan apakah kebetulan anaknya ini kan pernah ditunjuk selaku direktur tahun 2016 sampai 2018. Nah, untuk kegiatan-kegiatan lain mereka tidak mendetil, hanya tugasnya mengawasi security, mengawasi orang panen. Hanya itu tugasnya Berarti selama. Hendra ini jadi saksi dari kasus yang pertama. Ya, betul. Ditetapkan jadi tersangka. Ya, bahkan selalu tersangka. Jadi TPPU juga gitu. Ya, kena TPPU juga. Pak, proses hukum apa upaya yang akan ditempuh? Ya, Pihak sementara pengacaranya kami, selain mengirim surat ke pemerintah pusat. ya, rencana kami itu ada pertimbangan kemarin untuk melakukan secara gugatan perdata dengan Prapit. Tapi namun klien kita untuk Prapit